Aja sekalian, nanti mbaknya terakhir. Terima kasih Bapak Ya. atas waktunya. Ya. Langsung saja yang ingin saya tanyakan, ketika dulu saya memulai cuci sepatu, saya ikut orang di Tulungagung Oke. di Avisio Ya. Just Clean dulu. Terus saya ketika sudah selesai kuliah, saya pulang ke Nganjuk Ya. dan saya mendirikan usaha laundry tersebut. Terus setelah saya pikir-pikir, ketika dari harga yang dibanderol oleh bos saya di Tulungagung, Ya. itu kalau diterapkan di Nganjuk menurut saya kurang efisien. Karena mengapa? Saya berdomisili di sebuah desa. Ya. Yang saya langsung sebut harganya Iya. aja ya. Ketika saya di Tulungagung itu cuci sepatu atau cuci helm sekitar 25 25 sampai 35. Oke. Ketika saya ke Nganjuk itu kayaknya tidak efisien jika saya kasih harga tersebut. Ya. Ketika saya pulang, saya langsung kasih bandrol 10.000 untuk cuci keseluruhan, Helm, sepatu, helm dan lain-lain. Ya. Ketika saya mengalami banyak orderan itu, Ya. terus saya ingin menaikkan harga tersebut, Oke. Pak Ferry. Terus solusi yang jenengan bisa berikan nanti, saya ingin menaikkan harga tersebut tanpa ada komplain dari pelanggan. Misalkan kayak Tanpa gini. ditinggal pelanggannya ya. Iya, gitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ibunya ini satu lagi terus selesai ya. Kita kumpul semua ini, dikasih semua nanti habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, pakai HP wabarakatuh. nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari Monokrom Laundry dari Caruban. Oke. Eh, tadi dari manajemen laundry mau tanya SOP sudah dijelaskan sama Sudah ditanyakan. sudah Oke. ditanyakan. Mohon pencerahannya tentang paket bulanan. Oke. Ya sudah itu aja. Itu aja Terima ya. kasih, ya. Oke, tepuk tangan buat para penanya. Ini tolong yang bertanya tadi ke depan ini ngambil dong. Sudah bertanya ya harus dikasih dong parfumnya. Boleh? Ya, tadi bertanya Ya, silakan maju depan. Silakan. Ke depan dulu ya, untuk kita Saya tak kasih. pernah ingkar janji. Yang bertanya pasti dikasih. Kita ambil gambar dulu ya. Oke, jangan geser dulu, kita ambil foto dulu. Ibu, silakan. Merapat sini, ya. Foto dulu. Ya, terima kasih buat penanya-penanya. Siap. Jadi semua owner pasti punya standar masing-masing soal harga. Jadi saya ambil contoh senior saya Pak Agus ya, nah, itu Pak Agus beliau. Pak Agus ini laundrynya banyak sekali, tapi beliau tidak bisa membuat satu standar harga dan beliau tidak bisa bikin sama yang harus dia tangkap di lokasi-lokasi tersebut. Jadi kita harus pintar. Di tempat A kita cocok dengan kiloan, di tempat B kita lihat oh ini karena perumahannya elit kita cocok dengan satuan, atau kompleks mahasiswa ya sudah kiloan harganya akan lebih murah sedikit. Yang sana koin. Jadi kita ini bisnis laundry sebenarnya enak sekali, harga itu suka-suka kita mau kasih berapa, kita mau model apa, yang penting kita harus benar-benar kalau kita bilang wangi ya wangi itu. Kemudian soal SOP Mas apa tadi, SOP ini kalau dijelaskan A sampai Z waktunya cukup panjang, tapi kira-kira begini. Jadi SOP itu ada beberapa brand, beberapa bisnis di sana, mereka itu sampai yang mereka ingin katakan salam, senyum, sapa dan lain-lain itu ditulis dengan detail. Jadi kita minta karyawan kita, kamu kalau ada pelanggan datang, baca sesuai urutannya ini. Kalau Indomaret kan ya, silakan selamat berbelanja, itu sama. Jadi kita tetapkan SOP yang standar. Selamat pagi, silakan apa ada yang saya bisa bantu. Senyumnya pun, ya kita harus bilang kamu lihat senyumnya tuh harus yang benar-benar senyum juga. Gitu. Kemudian kedua, kalau dari penerimaan, jadi teman-teman kita buang waktu sedikit
untuk di proses penerimaan, tapi endingnya kita bahagia, tidak ada komplain gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah langganan, minimal itemnya kita hitung, celana 5, kaos 3, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau memang ada pelanggan-pelanggan baru yang perlu diwaspadai, ini pelanggan-pelanggan baru kawan. Jadi pelanggan baru yang habis mencelok sana minta ganti, mencelok sini minta ganti. Perhatikan benar-benar. Makanya itu kenapa saya bilang kita harus siapkan data pelanggan ini, isi buku tamu, nomor telepon dan lain-lain. Itu jadi juga bisa jadi bahan evaluasi. Gitu. Jadi catat dengan benar, kita teliti sebelum mencuci untuk pakaian-pakaian yang branded itu, biar kalau misalnya kita tidak punya CCTV tidak apa-apa, kita foto aja baju dengan berantakan. Bu, maaf ya, ini tadi saya ketemu ada lubang atau ada permen karet di sininya. Ini saya proses, nanti kalau bisa hilang ya syukur, kalau tidak bisa ya jangan komplain karena ini sudah noda gitu. Kemudian Pak, ini kemarin saya ditelepon sama panitia ya, Pak bisa jadi pemateri. Saya bilang bisa. Materinya apa yang harus saya bagikan? Manajemen laundry. Saya bilang kenapa enggak kita naik kelas ke perhotelan ya? Saya lebih nyaman dan saya lebih paham di proses untuk ngambil baju hotel. Kita ngambil peluang di bisnis hotel. Oh enggak Pak, karena ya kita ini ya sudah laundrynya ya begini-begini aja, nanti enggak nyampe kita ini. Wah ini, tapi enggak apa-apa, saya ikuti aja karena memang kondisinya memang masih seperti ini. Jadi untuk hotel itu prospeknya luar biasa. Jadi buat saya yang sudah mengalami, yang saya sudah jalani, memang harganya lebih murah, tapi kuantiti kita lebih banyak. Kemudian kelancaran order itu kita sudah pasti muter ngambil, karena uniform, punya seragam itu setiap hari pegawainya nyuci gitu. Harganya murah, 4.000 mungkin per piece. Tapi kalau baju tamu itu ya itulah saya bilang tadi, kita menciptakan marketing and branding. Hotel bintang 2 dan bintang 5 harganya beda. Bintang 5 saya kasih 15.000, bintang 2 dia tidak mau, dia mau 4.500. Padahal nyucinya ya sama, deterjen sama, mesin yang sama. Tapi saya bisa jual dengan harga 15.000 karena kamu hotelnya bintang 5, kamu tidak malu kasih harga situ. Kita negosiasi. Jadi hotel pun juga begitu, kamu kasih harga murah ya ditolak. Karena saya hotel bintang 5, kamu kasih harga 4.000. Kamu nyuci pakai apa nanti ini? Jangan-jangan buat celup-celup tok ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya hotel ini prospek. Nanti kita bisa bahas di kemudian hari karena kita memang manajemen laundry. Nah, untuk kemudian dari proses jemur atau kalau kita sudah pakai dryer itu usahakan setiap divisi itu mempunyai catatan sendiri. Kalau Pak Agus sudah pakai aplikasi enak deh. Jadi si A ngerjakan ini 5 kilo setrika, dia pencet. Jadi ketahuan urutan kerjanya itu siapa yang ngerjakan. Lah kalau kita belum punya aplikasi, jangan berkecil hati, kita perbanyak catatan. Si A bagian setrika, kamu nyetrika punya siapa? Pak Adi 5 kilo, Bu Yeni 10 kilo. Jadi kita nanti mau memetakan kesalahan ini, kita jelas dan kita tidak marah ke serampangan semuanya. Jadi kita tahu titik kesalahannya dan kita bisa menjelaskan dengan baik ke konsumen, juga ke anak buah kita tegur dengan cara yang elegan. Jangan kita marah-marah di depan teman-temannya. Kita by data. Ini pertemuannya, kamu bisa menjelaskan apa dengan kejadian ini, terus rencanamu bagaimana ke depannya, gitu kan? Kamu sering terlambat, ini absenmu telat-telat terus. Kamu apa? Sorry Pak, saya ngantar Bapak ke rumah sakit setiap hari Kamis dan Rabu misalnya. Itu masalahnya kan, nah, baru kita pecahkan bersama, gitu. Kemudian untuk proses sama untuk packing, untuk setrika. Yang setrika ini khususnya yang lipat ya. Yang lipat saya lihat teman-teman sekarang sudah mulai memburu gimana biar bisa kotak, bisa ini. Itu ada triknya. Triknya bisa dilihat di YouTube. Kita belajar di YouTube tidak ada salahnya. Silakan, karena orang yang di YouTube pun kalau dia jelek, ya orang pasti akan ngasih begini gitu kan. Tapi kalau dia baik dan mereka aplikasikan benar, orang pasti akan like, akan suka. Nah, sampai proses pengiriman atau orangnya datang ke sini, usahakan jangan sampai mereka datang dan baju belum selesai. Padahal timelinenya sudah lewat. Misalnya janjinya kita 3 hari selesai, sudah 5 hari
masih belum selesai. Itu problem, itu masalah. Sekali dua kali nggak apa-apa. Besok-besok dia buka di sebelah sana, dia ke sana. Karena kita sudah menciptakan ketidakpercayaan kepada pelanggan. Oke, kita ke Ibu yang dari sana ya. Untuk hotel ya, kembali lagi ke untuk hotel. Untuk hotel ini gampang-gampang susah. Jadi untuk hotel itu yang perlu kita siapkan pertama amunisi kita. Persiapan kita, amunisi kita harus mesin cuci, pengering dan lain-lain harus siap. Tempatnya juga harus bersih karena mereka akan survei. Mereka lihat gelantung-gelantungan gitu nggak mau dia. Jadi harus bersih. Kemudian harus tepat waktu. Jadi kita bikin proposal sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah siap amunisi, kita bikin proposal sebanyak-banyaknya. Sebar ke semua yang kita akan tembak sesuai kemampuan kita. Oh, saya mampunya hotel bintang 2 aja, kelas Oyo misalnya, atau kelas yang kecil-kecil aja supaya nggak terlalu berat, nggak terlalu banyak. Nggak apa-apa, sebarkan ke semua itu. Karena nanti ya ada usaha, pasti ada hasil ya. 1-2 mungkin akan. Kalau sudah diproses, panggil Pak, boleh datang kita nego. Itu sudah 50%. Begitu kita nego harga oke, dia akan trial. Coba Pak ya, besok Pak datang saya kasih baju biasanya bajunya mereka sendiri. Cucikan. Dia akan lihat sesuai nggak dengan kesepakatannya, sesuai nggak dengan proposal yang kamu kasih. Kamu ngambil jam 10, benar nggak jam 10 datang? Jangan-jangan datang jam 11. Kirimnya jam 6, benar nggak jam 6? Tiba-tiba kirimnya jam 7. Baru trial and error kita sudah tidak benar ya, mohon maaf, say goodbye, tidak akan dapat order seperti itu. Pengalaman saya hotel bintang 4, bintang 5 itu malah justru mereka sebenarnya tidak survei, apalagi kalau kita sudah dapat rekomendasi dari hotel-hotel sebelumnya. Saya hotel yang paling lama itu Art Hotel, itu dari 2014 saya pegang sama dia. Sampai hari ini saya tetap pegang karena beberapa hotel tuh saya dapat rekomendasi dari manajer housekeepingnya. Jadi hubungan emosional terhadap karyawan juga kita perlu jaga, karyawan hotel maksudnya, supaya ya itu lancar kita. Jadi kita lancar senyum, lancar bawain permen 1 bungkus apa itu satu poin penting sebenarnya. Oke, hotel nanti meluas, kalau hotel saya senang. Kalau dengan Mas yang cuci sepatu tadi, pernah enggak kita ngalami karyawan yang tiba-tiba dia keluar, dia buka di mana gitu ya, terus ada pelanggan datang, loh mana sih Anto kok sudah tidak kelihatan? Wah, dia sudah buka laundry lain Pak, namanya Pong Laundry. Ini ping sana dia buka Pong Laundry. Karyawan pelanggan kira-kira ke sana atau ke sini? Besoknya setelah dia pulang dia tahu Pong Laundry atau Ping Laundry. Saya jamin dia akan kembali ke sini karena yang dia cari itu pelayanan, bukan orangnya, tim. Belum tentu si Pong itu bisa menemukan tim yang sekompak, dia sudah nyaman. Soal harga sudah 2 kali naik, banyak sih naik. Kalau kiloan naik 500, naik 1000. Dan hotel pun setiap tahun saya naik. Kalau hotel setiap tahun naik, mau ngajukan kenaikan, hotelnya tutup ya. Itu jadi tidak apa-apa, tapi kita imbangi dengan perubahan. Jadi saya pakai plastik 0,2 mili dilipat-lipat gini atau dikuncrit. Sekarang saya pakai gardus Pak. Wah ini keren nih. Jadi harganya sekarang 45.000 misalnya. Atau kalau dulu Bapak datanya 3 hari, saya sekarang 2 hari bisa selesai. Pelanggan akan memahami hal itu. Apalagi tempat kita benerin. Wah ini sekarang saya kasih kaca, saya kasih AC. Kita kan kadang beli ya di rumah makan atau di mall, mahal. Ya wong pajak ya biro. Mereka tanpa sadar, pelanggannya juga bisa mikir, dia mengeluarkan uang ya tidak murah juga, dia pasang AC listriknya piro kayak gitu kan. Jadi jangan ragu, kalau memang kita sudah siap, yakin kita siapkan perubahan-perubahan yang kita inginkan, pasti mereka akan ngerti kok. Karena apalagi sepatu kan bukan produk yang dicuci setiap minggu, enggak juga. Kadang-kadang ya sebulan 2 bulan sekali baru nyuci. Kalau dia ngeluarin nambah 10.000 rasanya dia enggak akan berat tuh. Oke, soal mbaknya tadi Mas apa? Paket bulanan. Oh ya, saya dulu waktu pertama kali buka, yaitu kita mikir di mana laundry ini bisa jalan.
saya nyari agen, oke, agen-agen dengan sistem keagean 20% pembagian. Kemudian saya bikin lagi promo cuci gratis setiap pagi hanya 2 pelanggan. Ya akhirnya naik juga, tapi naiknya tidak signifikan. Terus saya nawarkan jasa kiloan untuk bulanan. Saya bikin jasa kiloan bulanan. Kalau bulanan itu makanya kita punya data. Jadi kita tahu pelanggan ini tuh sebulan berapa kali dia nyuci, sebulan berapa kilo dia nyuci. Baru kita tawarkan ke mereka, Bu, daripada Bapak Ibu ini habisnya banyak loh kalau segini, apa enggak penting kita bikin paket bulanan, jatuhnya lebih murah. Memang lebih murah, tapi kita dapat cash flow lebih banyak. Kita dapat pembayaran di depan syaratnya. Oke, 100 kilo 1 bulan 600.000 misalnya. Dia bayar di depan kita 600.000. Tapi 1 bulan ini kalau nggak dipakai hangus loh ya. Bulan depan ya sudah hangus. Perkara dia mau nyuci cuma 66 kilo ya urusannya dia. Itu harus disampaikan. Jadi hitung dulu kalian, misalnya kita 6.000 per kilo cuci keringan, 10 kilo 60.000, 100 kilo 600.000. Itu kita lihat pelanggan ini, oh dia sebulan itu 100 kilo nyampe gitu. Ya sudah kita bikin 100 kilo. Jangan kita bikin batas yang kelebihan, akhirnya nanti kita rugi sendiri. Kuotanya nggak habis-habis, kita nyuci-nyuci uangnya wis habis kemarin. Wis dapat 600 wis beli sepatu, ya kan? Habis. Akhirnya nyucinya kita jadi naik kelas, jadi ala wong iki wis ana duwike gitu kan. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Ibu. Oh, hati-hati ya. Assalamualaikum, saya dari Mojokerto, Amanah Laundry. Saya mau tanya, Oke. apakah ada deterjen khusus untuk hotel? Saya juga punya order dari hotel. Oke. Ya, Ibu ngambil order apanya? Hotel apa? kayak Spraynya ya, atau spraynya? handuk, keset dan sebagainya. Dan sebagainya, oke. Kendala saya selama ini kayak kurang bersih, kurang putih gitu Pak. Jadi kurang apa? Kurang pede, mempesona gitu. ya. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada deterjen khusus untuk Hotel ya? Iya. Oke, Terima kasih. itu aja ya. Iya. Ini Bu, monggo. Anda penanya, ini desinfektan zaman now ini, hand sanitizer. Jadi nanti bisa disemprot. Oh, ada contohnya nanti. Oke, makasih. Oke. Jadi pertanyaannya terkait lagi dengan hotel. Ternyata ada beberapa teman sini yang sudah mulai merambah dunia perhotelan. Untuk linen itu hotel 99% pakai putih biasanya. Jarang yang pakai coklat krem ada, tapi biasanya itu hotel-hotel agak lama. Tapi kan sekarang paling banyak putih. Dan kalau saya, pengalaman saya mohon maaf, saya pakai produk Unilever ya, saya pakai Rinso. Tinggal ada darah, ada coklat-coklat, entah itu apa, ya itu makanya kalau waktu perjanjian dengan hotel ada noda itu masuk spotting sendiri. Jadi sekarang kita bicara harganya kita sendirikan karena kita harus proses lebih ekstra kan gitu. Soal harga nanti Ibu pikirkan sendiri ngasih berapa. Tapi kalau linen hotel itu kalau saya mending pakai sabun yang brand yang sudah ada namanya. Kemudian untuk pemakaiannya kita triknya itu jangan terlalu full dalam satu mesin. Jadi kalau kita kasih space 30%, 40% supaya ada kesempatan deterjen ini untuk bekerja. Jadi deterjen ini butuh waktu dan kita jangan nyolong waktunya. Harusnya 60 menit kita 30 menit wes mari nggak boleh. Jadi kalau saya pakai menu rain spin. Kalau ada yang pakai LG, saya rain spin dulu. Tujuannya biar untuk kiloan juga ya, kita rain spin dulu supaya keringat atau apa itu sudah luntur pertama. Baru kedua kita cuci yang normal pakai cotton itu lebih efektif kerja deterjennya gitu loh. Nanti kalau spotting noda macam-macam sih, saya nggak bisa terlalu detail ya. Untuk kalau noda darah sekarang kan banyak ya berkeliaran, spotting noda itu bisa dipakai. Tapi harus berhati-hati. Kalau nyoba ya mending di tempat yang tersembunyi dulu, atau kalau spray itu dibaliknya di aplikasi sedikit dulu. Jangan itu. Oke Mbak, yang ini mau nanya tadi apa? Ada satu lagi nih, monggo. Mana mic-nya? Habis ini sudah mau jam makan ini. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi dari mana? wabarakatuh. Saya Iin Waalaikumsalam. Laundry dari Ngawi. Dari Ngawi. Ya, Jauh luar biasa. Tanya,
gimana kita meyakinkan pelanggan agar tetap percaya pada laundry kita. Pada waktu itu saya punya ini apa? Kasusnya apa? Ini apa kayak baju gitu yang harusnya dihitung Satuan, tapi oh. karena saya itu pemula, saya nggak tahu itu, saya hitung kiloan. Kiloan. Iya, bagaimana cara Menyesal saya ke belakang. Iya, biar dia tetap menjadi pelanggan kita, nggak pindah, Oh. tapi kita hitung satuan gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ah, ini sudah mau ngantuk. Ini silakan. Cuma 2 ini, maaf ya. Ini oke. Kita salaman dulu. Terima kasih. Oke, jadi trik-trik menghadapi pelanggan itu saya pikir mungkin teman-teman ini sudah berpengalaman semua. Sudah pernah mengalami yang pelanggannya ngomel-ngomel, pelanggannya macam-macam. Nah, kalau khusus kasusnya sampean, jadi makanya itu SOP dari awal diterapkan. Kalau kita begitu seolah-olah kamu giliran ini kamu naikkan mau naikkan proses, kamu naikkan harga kan ceritanya kan. Wong kiloan bisa, sekarang kamu hitung satuan. Nah, itu pasang benar-benar di laundry kita long dress, gamis atau apa itu saya hitung satuan, tidak hitung. Loh, kenapa kok enggak di kilo? Karena prosesnya sendiri. Saya bayar karyawan juga beda, nah saya hitung kiloan. Kalau setrika 1000 per kilo, kalau yang itu 1000 per piece misalnya, kan beda jadinya. Oh gitu, iya, karena sesuai dengan resiko yang kita akan alami jika itu terjadi. Saya gantinya juga tidak main-main loh kalau rusak. Kalau ibu mau ya silakan, tapi kalau mereka sudah pelanggan tetap pastinya baik, mau. Saya pernah, ini saksi pengalaman saya. Saya punya pelanggan setia, dia kalau datang 30 kilo, 25 kilo. Itu waktu saya ngirim pakai sepeda motor rengkek gini, itu satu packingan jatuh teman. Sampai rumah loh, kok cuma 4 ya, tadi ada 5. Waduh, pusing saya, tapi saya masih, mudah-mudahan ketinggalan di laundry. Saya diam-diam aja sampai rumah, beneran, besoknya orang tanya, "Loh Pak, baju suami saya kok nggak ada satu batik-batik, celana-celana jeans." Astaga, bener-bener hilang. "Bu, tolong ya kasih waktu saya 3 hari, saya coba, siapa tahu ada yang..." Feeling saya benar-benar jatuh waktu itu. Dan suaminya itu big size, besar. Jadi celananya 2 aja udah 1 kilo itu yang jeans itu. Batik-batiknya juga, wah gimana ini? Nah, itu salah satu penanganan. 3 hari saya tidak dapat apa-apa, tidak ada yang kembalikan, nggak ketemu. Saya tawarkan, "Bu, saya ganti ya, berapa? 1 juta cukup dah saya beli." Karena kalau baju itu 100.000, 10 aja masuk akal lah 1 juta. Ternyata orangnya termasuk orang yang Islamik benar-benar, dia tidak mau menerima uang seperti itu. Loh ya sudah, nggak apa-apa Mas Ferry, gini aja wes, saya ganti cuci gratis aja ya 2 bulan. Oh ya nggak apa-apa, tapi dia kan nyucinya itu 2 minggu sekali, jadi hanya 4 kali nyuci ya, kali 30 kilo ya kurang lebih sama, tapi sharingan, kita ada win-win solution. Bahkan dia sudah pindah ke Sidoarjo, sampai hari ini dia masih ngelondri di tempat saya, bawa mobil diantar ke laundry saya. Padahal setelah bajunya hilang itu suaminya honorer di Pemkot, itu sekarang berhenti bekerja, tidak jadi honorer loh. Kenapa? Masa gara-gara seragamnya itu hilang? Enggak, ternyata ya memang niatnya dia juga sudah mau berhenti, dia mau berwirausaha sendiri. Jadi kasus seberat itu kalau kita hadapi dengan senyuman, kita memberikan solusi, kita jangan ngeyel duluan, kita biarkan mereka cerita, silakan komplainnya apa, kita tampung dulu, baru kita minta jeda waktu untuk kita berpikir, kita ceritakan dengan tim kita, gimana ini sobeknya kemarin yang setrika, lihat catatan, oh kamu yang setrika punyanya Bu Yuni misalnya, kamu udah lihat, yakin tak kalau ada CCTV, lihat CCTV gitu ya. Itu solusi ya. Jadi kita menghadapi pelanggan tuh kita tenang, jangan khawatir pelanggan itu akan lari, karena kedekatan emosional itu luar biasa. Jadi dengan kita meminta nomor handphone, kita minta, "Bu, barangkali ada promo nanti kita sana," nanti dia dari statusnya kan kita bisa ngikuti, oh dia ulang tahun, "Bu, selamat ulang tahun loh ya, sudah nanti kalau kesini tak potong 50% lah." Itu satu ini ya, kedekatan emosional. Kita jalin kedekatan emosional dengan pelanggan. Nah, itu biar mau buka 10 di depan sana dia tidak akan ke sana, gitu loh. Nah, kemudian untuk SOP kita di saat ini kan kita sekarang lagi berpikir keras bagaimana untuk berhemat. Berhemat artinya kita mengeluarkan uang terlalu banyak karena pemasukan
sedikit kita bisa ngepres tetap bisa jalan gitu loh. Ya kita jangan kurangi sabunnya, jangan kurangi softenernya, yang harus atur benar-benar itu SOP-nya, cara kerja, urutan kerjanya. Saya kalau ke anak saya sebelum jam makan siang baju semua itu masuk mesin cuci, pencet semua. Jadi mereka istirahat makan selesai, mesin ini sudah selesai, mereka jemur. Jadi bukan mati semua makan baru mencet lagi 1 jam lagi terbuang gitu loh. Biarkan mesin ini yang kerja, kalian istirahat makan, nggak apa-apa gitu loh. Kemudian kalau waktu mau nunggu setrikanya naik, kalau sudah pakai setrika uap, jangan biarkan orang ini leha-leha main handphone. Makanya kita SOP-nya kita perjelas. Gunakan kesempatan itu untuk balikin baju, dilurus-lurusin, terus seletenya dinaikkan. Jadi waktu dia setrika ya sudah fokusnya tuh di setrika, enggak lagi yang nyendal-nyendelin lagi, ngambil-ngambilin lagi. Dan kalau mengangkat baju yang mohon maaf yang masih jemur, yang belum pakai drying, begitu ngangkat itu ya jangan diuntel-untel gini. Jadi ambil lipat 2, taruh di keranjang. Jadi baju itu tidak terlalu kusut nemen, kerjanya juga nanti tidak akan capek. Itu loh triknya. Dan kalau soal mesin cuci, kalau baru-baru mesin cuci, punya mesin cuci, silahkan setiap akhir mencuci malam atau apa sudah mau tutup, mesinnya dicuci kosongan. Jadi itu membantu lifetime dari mesin kita. Biasanya 2 tahun kita harus overhaul, ini ya 2,5 tahun lah masih bisa mundur. Oke, sekian dulu. Ini kita jeda dulu untuk, saya lihat ini sudah mulai lapar ya. Sama saya juga lapar. Oke, Iya. Thank you ya, Oke. Bapak Ferry di sini. Nanti kita akan break sebentar untuk istirahat, sholat dan juga makan.